Pembukaan. Pernahkah satu kejadian kecil merusak seluruh hari Anda? Seseorang memotong antrean. Pesan Anda hanya dibaca tanpa dibalas. Pasangan lupa menaruh barang pada tempatnya. Anak menumpahkan minuman. Rekan kerja datang terlambat. Atau seseorang mengatakan satu kalimat yang terasa tidak menyenangkan. Masalahnya sebenarnya kecil. Namun, pikiran kita mulai bekerja. Mengapa dia selalu begitu? Dia pasti tidak menghargai saya. Kalau hal kecil saja begini, bagaimana nanti? Dalam beberapa menit, kejadian sederhana berubah menjadi kemarahan, pertengkaran, suasana hati buruk, bahkan kebencian yang terbawa hingga malam. Yang melelahkan bukan hanya peristiwanya. Yang melelahkan adalah cerita panjang yang kita bangun di dalam pikiran. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar karya Richard Carson berisi 100 gagasan singkat untuk membantu kita hidup lebih tenang, sabar, penuh kasih, dan tidak mudah dikendalikan hal-hal kecil. Buku ini membahas cara menerima ketidaksempurnaan, menghentikan pikiran yang membesar-besarkan masalah, hidup pada masa kini, menjadi pendengar yang baik, memilih perdebatan dengan bijaksana, serta mengingat apa yang benar-benar penting. Selamat datang di Level Up Your Mind Baca Buku. Simak sampai akhir, karena ada satu pertanyaan sederhana dari buku ini yang dapat menghentikan banyak pertengkaran sebelum semuanya menjadi terlalu besar. Mengapa masalah kecil bisa terasa sangat besar? Bayangkan Anda sedang berangkat kerja. Jalanan macet. Seseorang menyalip kendaraan Anda dengan kasar. Pada awalnya, masalah itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun, Anda terus memikirkannya. Andai tadi aku mengejarnya. Orang seperti itu memang tidak punya sopan santun. Kemudian Anda tiba di tempat kerja dengan suasana hati buruk. Anda menjawab rekan kerja dengan nada tinggi. Sepulang kerja, Anda masih membawa kekesalan itu ke rumah. Satu peristiwa kecil akhirnya memengaruhi banyak orang yang bahkan tidak terlibat. Richard Carson mengingatkan bahwa kita sering tidak menderita karena kejadian pertama, tetapi karena reaksi yang terus kita pelihara. Kita membiarkan satu pikiran memanggil pikiran lain. Kemudian pikiran itu membentuk bola salju. Masalahnya semakin besar, padahal kejadian awalnya sudah lama selesai. Karena itu, salah satu latihan pertama adalah menyadari efek bola salju pikiran. Saat pikiran mulai berkata, "Ini selalu terjadi. Semua orang memperlakukan saya dengan buruk. Hari ini pasti akan hancur." Berhentilah sejenak. Katakan, "Ini hanya satu kejadian. Aku tidak harus membawanya ke seluruh hariku." Kita tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi. Namun, kita dapat belajar menghentikan masalah agar tidak tumbuh lebih besar di dalam kepala. Berdamai dengan ketidaksempurnaan. Banyak tekanan muncul karena kita ingin semuanya berjalan sesuai keinginan. Rumah harus selalu rapi. Orang lain harus berbicara dengan cara yang tepat. Anak harus langsung menurut. Pasangan harus memahami tanpa perlu dijelaskan. Rencana harus berjalan sempurna. Ketika kenyataan berbeda, kita mudah kecewa. Padahal, kehidupan tidak pernah benar-benar rapi. Akan selalu ada pekerjaan yang belum selesai. Akan ada orang yang datang terlambat. Akan ada kesalahan. Akan ada perkataan yang kurang tepat. Akan ada hari ketika diri kita sendiri tidak tampil sebaik yang diharapkan. Berdamai dengan ketidaksempurnaan bukan berarti berhenti memperbaiki keadaan. Ini berarti kita tidak menjadikan kesempurnaan sebagai syarat untuk merasa tenang. Anda masih dapat membersihkan rumah tanpa marah karena rumah sempat berantakan. Anda masih dapat menegur seseorang tanpa menghancurkan hubungan. Anda masih dapat mengejar prestasi tanpa membenci diri ketika melakukan kesalahan. Ketenangan datang ketika kita berkata, "Aku tetap akan berusaha, tetapi aku menerima bahwa kehidupan tidak selalu sesuai rencana." Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Pernahkah Anda berdebat panjang hanya karena ingin membuktikan bahwa Anda benar? Mungkin topiknya kecil. Cara terbaik menuju suatu tempat. Siapa yang lupa mematikan lampu? Siapa yang seharusnya membuang sampah? Siapa yang pertama kali memulai pertengkaran? Kita mungkin berhasil membuktikan bahwa kita benar. Namun, setelah itu hubungan terasa dingin. Disinilah muncul pertanyaan penting. Apakah lebih penting menjadi benar, atau menjaga kedamaian? Tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan kemenangan.
Kadang-kadang orang lain boleh memiliki pandangan yang berbeda. Kadang-kadang kita tidak perlu memberikan komentar terakhir. Kadang-kadang kita dapat berkata, "Aku memahami pandanganmu." Bukan berarti kita menyetujui semuanya. Kita hanya memilih agar masalah kecil tidak mengambil terlalu banyak energi. Buku ini mengajak kita memilih pertempuran dengan bijaksana. Tanyakan kepada diri sendiri. Apakah persoalan ini benar-benar penting? Apakah aku akan tetap memikirkannya 1 tahun lagi? Apakah kemenangan dalam perdebatan ini sebanding dengan kerusakan hubungan? Seringkali jawabannya adalah tidak. Pertanyaan yang dapat mengecilkan banyak masalah. Richard Carson menawarkan satu pertanyaan sederhana. Apakah tahun depan persoalan ini masih akan terasa penting? Bayangkan seseorang tidak membalas pesan Anda selama beberapa jam. Hari ini Anda mungkin merasa tersinggung. Namun, apakah 1 tahun lagi Anda masih mengingatnya? Anak Anda memecahkan gelas. Apakah tahun depan gelas itu masih menjadi masalah besar? Seseorang menyampaikan kritik dengan nada kurang menyenangkan. Apakah kejadian itu layak merusak tidur selama berhari-hari? Pertanyaan ini membantu kita melihat masalah dari jarak yang lebih luas. Sebagian besar hal yang mengganggu hari ini akan hilang dari ingatan beberapa minggu kemudian. Jika masalah itu tidak akan penting pada masa depan, mengapa kita memberinya kekuasaan begitu besar pada masa sekarang? Jangan menginterupsi orang lain. Salah satu penyebab hubungan terasa melelahkan adalah kita tidak benar-benar mendengarkan. Ketika orang lain berbicara, kita sudah menyiapkan jawaban. Kita memotong kalimatnya. Kita ingin segera bercerita tentang pengalaman sendiri. Seseorang berkata, "Aku sedang lelah karena pekerjaan." Kita langsung menjawab, "Kamu masih lebih baik. Pekerjaanku jauh lebih berat." Tanpa disadari, percakapan berubah menjadi perlombaan mengenai siapa yang paling lelah, paling sibuk, atau paling menderita. Buku ini mengajak kita berlatih menjadi pendengar yang baik. Biarkan orang lain menyelesaikan kalimat. Tatap wajahnya. Jangan buru-buru mengoreksi. Jangan langsung memindahkan pembicaraan kepada diri sendiri. Terkadang, seseorang tidak membutuhkan solusi. Ia hanya ingin merasa didengar. Dengan mendengarkan, kita bukan hanya menghormati orang lain. Kita juga menjadi lebih tenang karena tidak terus-menerus berusaha menguasai percakapan. Tarik napas sebelum berbicara. Banyak penyesalan lahir dari beberapa detik tanpa kendali. Seseorang mengatakan sesuatu. Kita langsung menjawab. Nada suara meninggi. Kalimat yang seharusnya tidak diucapkan akhirnya keluar. Setelah keadaan tenang, kita berkata, "Sebenarnya aku tidak bermaksud seperti itu." Namun, kata-kata yang sudah keluar sulit ditarik kembali. Salah satu latihan sederhana dalam buku ini adalah menarik napas sebelum mulai berbicara. Jeda yang sangat singkat dapat mengubah seluruh percakapan. Ketika marah, jangan langsung menjawab. Tarik napas. Tanyakan. Apakah perkataanku akan menyelesaikan masalah atau memperburuknya? Apakah aku sedang menyampaikan kebutuhan, atau hanya ingin melukai? Orang yang tenang bukan orang yang tidak memiliki emosi. Ia adalah orang yang memberi jarak antara emosi dan tindakan. Hidup bukan keadaan darurat. Ada orang yang menjalani hampir seluruh hari seperti sedang berada dalam keadaan darurat. Saat telepon berbunyi, harus langsung dijawab. Saat pesan masuk, harus segera dibalas. Saat ada pekerjaan baru, semuanya dianggap paling mendesak. Ia makan dengan cepat. Berjalan dengan cepat. Berbicara dengan cepat. Bahkan saat beristirahat, pikirannya masih berlari. Richard Carson mengingatkan. Hidup bukanlah keadaan darurat. Memang ada tanggung jawab yang penting. Ada tenggat waktu. Ada masalah serius. Namun, tidak semuanya harus diperlakukan seperti kebakaran yang harus dipadamkan saat itu juga. Anda boleh memperlambat langkah. Melakukan satu hal pada satu waktu. Mematikan telepon sejenak. Duduk tanpa melakukan apa-apa selama beberapa menit. Ketika pikiran tidak terus dipaksa bergerak, kita mulai melihat bahwa banyak hal sebenarnya dapat menunggu. Belajarlah hidup pada masa sekarang. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk mengulang masa lalu? Andai dulu aku tidak mengatakan itu. Andai aku memilih jalan yang lain. Atau kita terus mengkhawatirkan masa depan.
Bagaimana jika semuanya gagal? Bagaimana jika orang lain meninggalkanku? Bagaimana jika aku tidak berhasil? Tubuh berada di sini, tetapi pikiran tinggal di tempat lain. Buku ini mengajak kita kembali pada masa sekarang. Ketika makan, rasakan makanannya. Ketika berbicara dengan keluarga, hadir sepenuhnya. Ketika bekerja, fokus pada satu tugas. Ketika beristirahat, izinkan diri benar-benar beristirahat. Kita memang perlu belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Namun, kehidupan hanya dapat dijalani sekarang. Jika hari ini selalu dikorbankan untuk memikirkan kemarin dan mencemaskan besok, kapan kita benar-benar hidup? Berbuat baik tanpa perlu diceritakan. Ada bagian menarik dalam buku ini yang mengajak kita melakukan kebaikan tanpa memberitahu siapapun. Biasanya, setelah membantu orang, ada keinginan untuk menceritakannya. Bukan selalu karena ingin pamer. Namun, jauh di dalam hati, mungkin kita mengharapkan pengakuan. Cobalah sesekali melakukan kebaikan secara diam-diam. Bayarkan makanan seseorang tanpa menyebut nama. Bantu menyelesaikan pekerjaan tanpa menuntut pujian. Doakan seseorang tanpa ia mengetahuinya. Bersihkan sesuatu tanpa bertanya siapa yang seharusnya melakukannya. Saat kebaikan tidak diketahui orang lain, kita belajar bahwa kepuasan terbesar tidak selalu datang dari tepuk tangan. Kebaikan itu sendiri sudah cukup. Jadilah yang lebih dulu mendekat. Dalam hubungan, kita sering menunggu. Menunggu orang lain meminta maaf. Menunggu teman menghubungi. Menunggu saudara memulai percakapan. Menunggu pasangan berubah. Kita berkata, "Mengapa selalu aku yang harus memulai?" Namun, jika kedua pihak memiliki pikiran yang sama, jarak akan terus membesar. Buku ini menyarankan kita menjadi pihak yang lebih dahulu melakukan pendekatan. Bukan karena kita selalu salah. Bukan karena orang lain selalu benar. Namun, karena kedamaian lebih berharga daripada gengsi. Menghubungi lebih dahulu tidak membuat kita lemah. Meminta maaf tidak selalu berarti kita kalah. Terkadang, itu hanya berarti kita lebih menghargai hubungan daripada mempertahankan ego. Jangan cepat menyalahkan orang lain. Ketika mengalami masalah, pikiran paling mudah adalah mencari siapa yang bersalah. Hari buruk karena rekan kerja. Rumah tidak nyaman karena pasangan. Suasana hati hancur karena komentar seseorang. Menyalahkan memberi kepuasan sementara karena kita tidak perlu melihat diri sendiri. Namun, kebiasaan menyalahkan juga membuat kita tidak berdaya. Jika kebahagiaan selalu bergantung pada perubahan orang lain, berarti kita harus menunggu mereka berubah sebelum dapat merasa damai. Lebih berguna bertanya, apa bagian yang dapat aku perbaiki? Bagaimana aku dapat merespons dengan lebih dewasa? Apa yang dapat kupelajari dari keadaan ini? Kita mungkin tidak bertanggung jawab atas perilaku orang lain. Namun, kita tetap bertanggung jawab terhadap respon sendiri. Bayangkan kehidupan dari ujungnya. Salah satu latihan paling kuat dalam buku ini adalah membayangkan akhir kehidupan. Bayangkan 100 tahun lagi. Hampir semua orang yang hidup sekarang mungkin sudah tidak ada. Lalu tanyakan, apakah kemarahan kecil hari ini benar-benar layak dipelihara? Apakah kita ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dengan terus mengkritik hal-hal sepele? Apakah kita ingin menunda mengucapkan sayang sampai kesempatan itu hilang? Kesadaran bahwa hidup terbatas bukan untuk membuat kita takut. Ia membantu kita menyusun prioritas. Orang yang kita cintai jauh lebih penting daripada piring yang belum dicuci. Kesehatan lebih penting daripada memenangkan satu perdebatan. Kedamaian batin lebih penting daripada membalas semua komentar. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memusingkan terlalu banyak hal kecil. Tantangan praktis 7 hari. Setelah mendengarkan ringkasan ini, pilih beberapa latihan sederhana. Hari pertama, tarik napas sebelum menjawab ketika emosi muncul. Hari kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Hari ketiga, lakukan satu kebaikan tanpa menceritakannya kepada siapapun. Hari keempat, tanyakan, apakah tahun depan masalah ini masih penting? Hari kelima, hubungi seseorang lebih dahulu tanpa menunggu. Hari ke-6, lakukan satu hal pada satu waktu. Hari ke-7, katakan kepada seseorang bahwa Anda menyayanginya. Latihan-latihan kecil ini mungkin terlihat sederhana. Namun, kehidupan memang dibentuk oleh hal-hal sederhana yang terus diulang.
Penutup. Pelajaran utama buku ini bukan bahwa kita tidak boleh memiliki masalah. Bukan pula bahwa kita harus mengabaikan semua kesulitan. Ada masalah yang memang besar dan perlu ditangani dengan serius. Namun, banyak tekanan sehari-hari berasal dari hal kecil yang diberi ruang terlalu besar di dalam pikiran. Kesalahan sederhana berubah menjadi penghinaan. Perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Keterlambatan berubah menjadi kemarahan. Ketidaksempurnaan berubah menjadi ketidakbahagiaan. Kita mungkin tidak dapat mengatur seluruh dunia. Namun, kita dapat memilih agar dunia tidak mengatur kedamaian batin kita melalui setiap kejadian kecil. Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua kritik perlu dilawan. Tidak semua kesalahan perlu dibesar-besarkan. Tidak semua perbedaan harus dimenangkan. Terkadang, hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kita mampu berkata, "Ini memang mengganggu, tetapi aku tidak akan membiarkannya merusak hariku." Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind Baca Buku. Apabila video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe, bagikan kepada seseorang yang sering terbebani oleh hal-hal kecil, dan tuliskan di kolom komentar. Masalah kecil apa yang mulai hari ini akan Anda lepaskan? Sampai bertemu dalam ringkasan buku berikutnya. Baca gagasannya, tenangkan pikiran, dan naikkan level hidupmu.